Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat pagi ya, selamat siang, sore atau malam bagi kalian yang membuka video ini di waktu tersebut. Saya ucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 12. Yang pertama saya sampaikan susunan materi geografi di kelas 12 adalah tinggal 4 bab. 3 bab akan kita selesaikan di semester ganjil, semester 5, dan semester terakhir nanti kalian tinggal menyisakan 1 bab. Baik, kita mulai di bab yang pertama. Di bab yang pertama ini kita akan membahas tentang wilayah dan tata ruang. Wilayah dan tata ruang. Ada 5 sub KD ya, atau subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep wilayah dan tata ruang. Yang kedua adalah wilayah formal dan fungsional. Yang ketiga pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Yang keempat adalah perencanaan tata ruang nasional atau Indonesia. Dan yang kelima adalah permasalahan yang dihadapi di dalam penerapan tata ruang di Indonesia. Dan setelah kita belajar di bab ini, tentu kalian diharapkan bisa yang pertama menganalisis konsep wilayah, perwilayahan dan tata ruang. Yang kedua menganalisis wilayah formal, fungsional. Yang ketiga mengidentifikasi pusat pertumbuhan di Indonesia. Yang keempat mendeskripsikan teori pusat pertumbuhan. Yang kelima mengidentifikasi pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Yang keenam adalah menganalisis daya dukung wilayah untuk bidang tertentu. Dan untuk sesi kali ini saya akan membahas yang pertama dahulu, yaitu menganalisis konsep wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Baik, kita mulai dari konsep wilayah. Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang membentuk karakteristik tertentu yang berbeda dengan permukaan bumi yang lain. Pemahaman atau sebutan wilayah sebagian orang itu adalah dianggap sama dengan region. Tapi sebenarnya sedikit ada yang membedakan. Jadi, sekali lagi saya ulangi, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu yang berbeda dengan permukaan bumi lainnya. Nah, penentuan karakteristik itu berbeda-beda. Ada yang melalui batas administratif, ya, ada yang melalui budaya, ada yang juga melalui karena kondisi kesamaan alam. Gitu. Kemudian pengertian wilayah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini berarti menurut pemerintah bahwa wilayah itu adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait dengan batas-batas sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Ini wilayah. Sementara pemerintah membedakan sebutan kawasan. Kawasan itu bagian dari wilayah yang dibatasi oleh aspek fungsional saja. Dengan begini, maka suatu tempat bisa disebut kawasan, bisa disebut wilayah. Tetapi bila sudah disebut, tidak semua tempat yang disebut wilayah disebut kawasan. Contohnya, kita mulai contoh yang kedua ya. Wilayah provinsi, wilayah kabupaten, wilayah kota itu adalah sebutan wilayah berdasarkan administratif. Aplikasinya, contohnya yang ketiga ini ya, wilayah provinsi Jawa Tengah. Nah, di dalam wilayah provinsi Jawa Tengah tentu ada bagian-bagian yang sebutannya, karakteristiknya itu sendiri-sendiri. Wilayah provinsi Jawa Tengah ini adalah wilayah. Sedangkan di dalamnya ada kawasan pesisir, kawasan pegunungan, kawasan wisata, begitu. Contoh yang terakhir, wilayah Kota Semarang. Wilayah Kota Semarang, di dalamnya terdapat kawasan perumahan, kawasan pabrik, kawasan tambang. Perumahan kita boleh menyebut wilayah, tetapi kalau kita menyebut administratif Kota Semarang hanya dengan sebutan wilayah. Tidak boleh menyebut kawasan administratif Kota Semarang, itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang yang contoh pertama, wilayah Indonesia Timur. Nah, wilayah Indonesia Timur ini ketika kita menyebut wilayah Indonesia,
maka wilayah Indonesia Timur itu boleh disebut kawasan Indonesia Timur. Ya, karena kawasan wilayah Indonesia Timur itu bagian dari wilayah Indonesia. Nah, di contoh ini saya pertegas wilayah Indonesia Timur itu dasarnya adalah kajian geografis. Nah, sekarang kita berikan pemahaman di aplikasi lapangan. Nah, sekarang ini ya, wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Provinsi Jawa Tengah ini adalah wilayah dengan dasar administratif Provinsi Jawa Tengah. Di dalamnya tentu kita mengenal wilayah-wilayah tertentu yang karakteristiknya beda dengan wilayah yang lain. Maka itu disebut kawasan. Seperti ini, kawasan pesisir. Tentu berbeda dengan kawasan pegunungan. Ada lagi kawasan budaya di Solo ya, di Jogja begitu. Nah, tentu berbeda dengan kawasan industri di Semarang. Ya, begitu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep perwilayahan. Ya, konsep perwilayahan. Apakah perwilayahan? Ketika wilayah tadi disebut region, maka perwilayahan ini sebenarnya sebutannya adalah regionalisasi. Apakah itu perwilayahan atau regionalisasi? Adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu. Jadi tujuan perwilayahan adalah untuk membagi atau mengelompokkan permukiman bumi ke dalam wilayah-wilayah tertentu untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah pemekaran suatu wilayah, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau desa. Bahkan sebaliknya, tidak hanya pemekaran, penyatuan atau penggabungan dari suatu desa yang mungkin karena ditinggalkan penduduknya untuk pergi keluar desa, maka digabung. Juga contoh perwilayahan itu adalah penataan suatu ruang. Misalnya penataan ruang di kota X. Maka kota itu perlu ditata. Pusatnya di mana? Kawasan bisnis, kawasan industri, kawasan pariwisata. Nah, itu adalah perwilayahan. Contoh perwilayahan adalah yang pemecahan provinsi ya, yang paling mudah untuk kalian pahami perwilayahan itu adalah provinsi mana ini? Nah, ya betul ya, Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2000. Nah, setelah melalui perkembangan dan makin maju, maka provinsi ini dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Induk, dan yang kedua adalah Provinsi Kalimantan Utara. Ini aplikasi atau contoh dari perwilayahan. Contoh yang lain adalah pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Nah, ada 4 wilayah pembangunan di Indonesia. Tujuannya untuk apa? Nah, nanti kita akan tahu. Tujuan dari perwilayahan itu dibuat ya atau ditentukan adalah yang pertama, untuk menyederhanakan atau mengurutkan informasi mengenai keragaman dan gejala di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, untuk memeratakan pembangunan di semua daerah di Indonesia. Yang ketiga, untuk memudahkan koordinasi dari berbagai program pembangunan. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun sosial atau manusia. Dan sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang konsep tata ruang. Konsep tata ruang. Nah, kita langsung pakai acuan pemerintah. Pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 mengartikan bahwa ruang itu adalah suatu wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi, ya, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup yang lain untuk melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ini adalah pengertian ruang. Lalu tata ruang itu bagaimana? Tata ruang itu adalah sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Nah, struktur ruang dan pola ruang, setelah ini ya, wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, atau lokal. Apakah yang dimaksud dengan struktur ruang? Nah, ini yang harus kalian pahami, bahwa struktur ruang adalah
susunan pusat-pusat pemukiman, jaringan prasarana. Ya, saya tegaskan lagi, struktur ruang itu susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan prasarana, sarana yang semua itu dipakai untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara bertingkat melalui hubungan fungsional. Itu struktur ruang. Jadi dalam struktur ruang ada penataan ruang, ya toh, di mana pemukimannya, di mana sarana-sarana pendukungnya. Lalu apa yang dimaksud dengan pola ruang? Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah tertentu. Baik itu untuk fungsi lindung, peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Untuk mudahnya, kita akan lihat contoh konsep tata ruang. Nah, seperti tata ruang suatu kota yang ideal. Itu akan disusun demikian. Ada kawasan pemukiman penduduk yang asri, nyaman gitu ya. Tidak jauh dari pusat perdagangan, bisnis, ya, perniagaan gitu. Di situ juga harus didukung oleh sarana prasarana yang berupa jaringan jalan, telekomunikasi dan sebagainya. Ini konsep contoh tata ruang. Contoh berikutnya, dan di setiap kota tentu memiliki tata ruang tersendiri. Ini contoh tata ruang kota Tegal ya. Nah, di sana ada yang disebut dengan daerah pemukiman, ada daerah industri, ada kawasan-kawasan pantai dan sebagainya. Dan contoh yang terakhir saya sampaikan adalah rencana tata ruang ibu kota baru negara Indonesia. Bagusnya tata ruang memang disusun sebelum pembangunan itu dimulai supaya tidak banyak kepentingan yang ingin mengganggu tujuan dari penataan ruang itu. Dalam tata ruang sekali lagi yang diutamakan adalah permukiman penduduk, kemudian adalah sarana dan prasarana pendukung. Seperti adalah ini ya, taman kota yang dirancang, yang di tengahnya ada tugunya, kemudian juga didukung jaringan jalan yang sangat bagus, ya toh. Kemudian di luarnya sana akan ada kawasan-kawasan pusat pemerintahan dari dinas-dinas tertentu dan sebagainya. Demikian konsep wilayah, perwilayahan dan tata ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.